Oke guys, untuk mengisi waktu luang kita mau ngobrol-ngobrol tipis-tipis lah ya. Kita mengalir seperti biasanya aja. Ya. Sebenarnya perkenalkan guys, ini ada temanku Dapoy. Halo Poy. Halo. Dapoy kita kenal dari ini ya, les bahasa Inggris. Dari ya? kampung Inggris kita ya di Bogor Di ya. Bogor. Terus ada juga, oh ya Mr. Dapoy ini teman satu kamarku. Jadi Roommate ya. roommate. Kalau my roommate kita sebulan ya Boy. Sebulan. Terus ini ada sama Vidi juga. Halo chat. Wah, halo chat. Ini chat kan? Chat. Kan? Nama penontonnya chat kan? Kok chat sih? Chat. Oh, bukan ya? Oh enggak. Ada. Nama friend Daki. Oh enggak ada. Ini kan podcast sebagai itu pribadi aja. Bukan. Oh, ini bukan live stream. Bukan live stream anjing. Tit. Vidi ini teman SD sebenarnya udah sekolah kan? Kau pindah kan waktu itu? Kelas 5. Kelas 5 ya? Kelas 5 udah sekolah. Satu kelas malah ya? 5A. 5A, iya. Iya. Iya kan? 5A. Sampai kelas 9. Kelas 9A. Nah, buat teman-teman itu biar ada gambaran kita gimana pinternya. Nah. Kelas A itu biasanya pinter-pinter ya. Tapi sekarang gini-gini aja. Gini-gini aja. Gini aja. Terus kita udah berapa tahun bro nggak ketemu Wid? Dari SMA. Plus SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Kuliah 4 tahun, 7 tahun anjir. 7 tahun kita ketemu lagi di pendakian Gunung Ciremai inilah. Top Jawa Barat. Top Jawa Barat. Oke, jadi kita mau Bumi Pasundan. Bumi Pasundan. lanjut guys. Oke, jadi kita mau ngobrolin tentang gunung aja lah biar nggak terlalu berat. Gunung pertama. Gunung pertama, oke. Mulai dari Dapoy dulu. Gunung pertama tuh ada di Jawa Barat ya, mungkin di daerah Tasikmalaya. Sebenarnya itu emang udah gunung wisata sih ya. Gunung apa? Gunung Galunggung. Oh, Galunggung. Galunggung ya. Itu ya sekitar 640 tangga. Tangga? Tangga. Ya udah tangga, bener-bener tangga. Bukan tangga kayak gitu kan, tapi tangga bener tangga. Real tangga. Real beton. tangga beton ya. Ah. Udah di betonnya ada dagangan sampingnya lah. Itu sampai ke atas ya. Tapi itu Kawahnya lah. kok hitung satu persatu gitu? Ada tulisannya kalau nggak salah Anjir, 640. di per Enggak, blok-bloknya. ininya emang ada tulisan di Oh. kayak pelang gitu 640 gitu. 40 tangga tuh. Kalau nggak salah ya sekitar segitu 600-an lah. Kalau Covid? Berapa menit? Berapa menit? Nggak tahu ya, nggak ngitung berapa menitnya sih. Udah lama banget itu zaman-zaman SMP atau SMA gitu. Oh, SMP Ini kan pulang kampung kan ke sana kan, Ya, kampung ya. bapak, jadi ya main ke sana ke Galunggung. Kalau Covid pertama gunung? Gunung pertama. Kalau kan baru-baru ini nih. Baru-baru ini gunung pertama langsung tektok Pangrango. Dari orang yang nggak pernah olahraga. Dan itu diajak oleh teman satu kosan namanya Faisal. Shout out to Faisal, thank you. Lah saya dong Faisal. Jadi Faisal Dava. Tapi Dapoy. Dapoy Panggilan. sayang. Oh, saya. Iya. Maksudnya panggilan Iya. setongkrongannya. Oh, Dapoy. shout out, thank you. Faisal Mubarok, teman satu kosan, langsung aja tuh TikTok ke Pangrango. Iya, di Bodas. Waduh. Jadi start jam 2 pagi, nyampe BC jam 12 malam. Waduh. Base camp turunnya maksudnya. Ya, 20. nyampe BC ya. 22 jam. Anjir, kok bisa lama banget, Cok? Ya biasa santai, kita kan nggak ngejar apa yang mau dikejar di dunia ini. Itu Modas emang panjang banget ya Si treknya Bodas ya. panjang. Iya sih. Sampai iya panjang banget. Dari kandang badak berapa lama? Nah lebih lama dari kandang badak. Dari kandang badak kan nggak ada pos lagi kan, Iya, langsung, kandang badak. langsung ujung kan, Ah. langsung Iya. puncak. Nah, itu lama, 3 Iya, sorry. 3 jam. 3 jam. Dari Ya. simpang Pangrango. Ya 3 jam deket kan. Simpang Pangrango. Ya itu kandang badak kan, kandang badak. Iya kandang badak Kandang sebelahnya kan. Badak Habis masih itu ke bawahnya. kanan kan. Bukannya Beda dikit, cuma beda berapa meter doang kok. Bukannya mau ke gede dari kandang badak langsung ke kiri, baru kalau Pangrango. Iya ke kanan gak sih Pangrango? Enggak. Kalau kandang badak dulu, terus naik dikit simpang Pangrango. Iya. Nah, baru Iya. simpang Pangrango kalau lurus ke Lurus gede. ke kanan. Kanan Iya. simpang Iya. Pangrango. Pangrango. Ah. Iya, ke Pangrango. Dari simpang Pangrango berapa jam? Ke atas 3 jam deh. 3 jam lebih. Oh. Itu nggak ada pos, jadi kayak Ya. mental diuji. Anjay, mental. Oh, aduh. Apalagi berat buat sih. buat Pemula-pemula ya. diriku yang first time First First time time. hiker. Pangrango, Ah. first time naik gunung,
cukup Berapa orang ramean itu? Empat. Empat. Nah, aku sama Dape juga pas les itu kita naik Berlima, gede juga. Rencana mau Gede Pangrango kan, lintas jalur satu pendakian itu 2 gunung rencananya. Cuman waktu itu udah kecapean dan kesorean sih. Logistik juga sih. Logistik juga. Kita sampai jam 1 kan Persemang Pangrango tuh. Jam 1 siang kan katanya si basecamp dari basecamp gedenya itu maksimal jam 6 udah regis balik. Check out gitu. Check out. Nah, itu cuman kita karena jam 6 apa jam 3 ya waktu itu. Apa? Kita harus udah nyampe di Putri. 6 ya? 6 kayaknya. Jam 6 ya? Pokoknya iya jam 6. Jam 6. 6 sore? 6 sore. 6 sore kita ya. Itu kita turun dari Mandalawangi, sultannya Pangrango, Iya. ke bawah jam 6 sore. Wah, Baru turun dari puncak. tapi dari basecampnya nggak ada ngingetin jam berapa check out gitu. Nggak ada. Kita waktu itu naik jam 4. Disclaimer itu bukan untuk ditiru guys. Disclaimer. Alangkah baiknya sebelum Iya. maghrib, sebelum jam 4, sebelum jam 3 udah turun. Masya Allah. Betul. Karena cuaca di sore hari pada pegunungan itu atau gunung-gunung bisa berubah sangat-sangat signifikan. Anjay. Dan bisa ada badai dan segala macam. Headlamp mungkin sudah habis baterai. Yes, Ya, lebih baik Psikologi juga coba. Iya. Logistik. udah capek Logistik. seharian. Karena berangkat dari dini hari jam 2. Itu kita rencananya Gede Pangrango kan. Iya. Berlima waktu itu. Berlima. Terus nyampe di Simpang Pangrango itu karena udah ngerasa kesiangan, jadi nggak lanjut, jadi malah turun. Soalnya itu kita lintas jalur waktu itu guys. Ada di YouTube ini juga, jadi bisa di scroll ke bawah, bisa nonton pendakian aku naik gede. Ada di sini nih, di tanda seru nanti. Jangan, belum bisa gue. Belum pintar aku. Ada di tanda seru. Ya, ting rekomendasi gitu kan, belum bisa. Terus pendakian pertama aku waktu itu ke Merbabu kayaknya, Via Wekas. Aku kan ikut pecinta alam gitulah pas SMA. Iya. Ya, terus pendakian bersama gitu Via Wekas, tapi nggak nyampe puncak, cuma nyampe ke pos berapa gitu, aku nggak ingat lah. Tapi cukup berkesan sih, soalnya rame-rame sama 2 sekolah juga kan. Ada sekolah aku sama sekolah tetangga gitu. Jadi Lumayan sulit ya Wekas. wah, Wekas Waktu itu- dibanding Solo. waktu itu aku belum ngerasain gimana yang lain sih. Jadi kayak itu pertama, jadi aku Iya. masih gini rasanya gitu aja sih. ya. Nah, Awal-awal. meskipun hujan dan berkabut ya waktu itu seingatku, jadi tapi aku cukup menikmati lah dan menyenangi kegiatannya, menyenangi kebersamaan bareng-bareng mainnya gitu. Itu sih. Berarti kalau dari kalian berdua, gunung apa aja yang udah? Ya, masih dikit. Aku paling Merbabu, Merbabu. Sindoro, Sumbing? Prau, Sumbing belum, nggak jadi waktu itu. Habis itu ya Gede, Jadi Andong ya, paling baik sih Merbabu. Merbabu. Banyak berapa kali? 3 kali. Asli. Yang pertama kena badai lah di Selo kan, udah pos 3 kan. Sebenarnya nggak disaranin di situ kan. Kalau bisa ke mana? Pos 4 atau Pos Sabana 1 ya. Sabana 1. Sabana 1 ya. Cuma udah sore, udah malam, maghrib lah. Nah, ternyata anginnya udah kenceng banget di situ. Malamnya gerimis ya. Kita pun nggak bisa tidur dari dari Pos sore 3. sampai Oh iya. pagi tuh nggak bisa tidur karena tenda udah goyang-goyang kan. Jadi ya udah. Kalau Pak Fit? Kayaknya di antara itu bertiga aku paling newbie. Nggak, kayak fisik paling lambat aku sih kalau fisik ya. Benar, fisik. Tanya Pedro kemarin nunggu paling lama, nunggu aku santai banget. Gak ada yang mau dikejar di gunung. Itu dalam hati Iya tahu. Lambat banget sih ini orang. apa kayaknya. Ban. Enggak guys. Hoax itu ya. Jadi tapi iya sih, menurutku pendakian itu menyenangkan karena naiknya bareng-barengnya itu. Iya. Nah ini menurutku, for your information, tadi aku belum kasih tahu ya kita kalau ke Telatan bisa nyampe sini di Belum. ya di podcast ini. Podcast lagi di obrolan kita ini. Jadi kita telat kesiangan nyampe di sini. Jadi kita memutuskan untuk bukan memutuskan sih. Disuruh pertimbangkan kalau misalnya ngelanjutnya besok aja naiknya. Dan ya akhirnya kita bakal naik besok pagi karena kesiangan itu.
Dan menurutku dari perjalanan kita dari Cawang tadi menurutku menyenangkan sih, kayak Ya. kayak wah gini rasanya gitu. Iya rasanya gini ya. bohong Enggak serius. Kayak ngeliatin tadi sunrise-nya di Bekasi lumayan kece sih. Ya. Serius Cok. Full public transport kita ya. Bener di antara gedung-gedung gitu terus ada matahari Iya. terbit gitu, wah Pas di busway bagus itu kita ya. juga. Nanti untuk footage-nya itu ada di YouTube pendakian ke gunung ini dia Ciremai. Nah, itu sih. biar ada kerjaan ngedit Nggak ada, gua cuman gini-gini aja ngobrol-ngobrol aja aku nanti nih, nggak ada aku edit ini nggak diedit ini nanti. Bisa nggak ada. Paling nanti kalau ada yang misu baru di titit gitu. Di ya kita anjing. Asem nama kerjaan. Asem. Nah, kalau dari kalian yang paling menyenangkan menurut kalian dari pendakian gunung itu apa? Perjalanan sih. Perjalanan. Ya perjalanan. Kalau dulu kan karena di Jawa Tengah ya udah kita jalan dari pakai motor rame-rame, habis itu berhenti di tempat-tempat bareng-bareng kayak misal ke mana ke arah Dieng kita berhenti di Temanggung kan makan-makan bareng, habis itu ya nikmati jalannya sih sebenarnya. Kalau dibilang di puncaknya nikmatin banget ya kadang enggak juga karena kena kabut, hujan juga. Ya. Kalau kami Prosesnya ya. itu perjalanan tadi proses juga itu. Iya, Sama proses ya? itu. Sama ya? Ini juga Kan ini lebih mensimplifikasi. Ini kan kita Simplifikasi. ngobrol ini juga proses menuju besok hari ini. Oke. Proses Itu, yang gimana? kayak, ngelihat alam gitu masih ya bisa dibilang masih Asri. ya asri daripada ibu kota. Belum ada campur tangan manusia ya. Belum ada. Ada lah, ini kan buat jalur kan Ada, campur ya. tangan, tapi at least masih At least batas ya, sih, masih. ada batas-batas yang tetap dijaga oleh orang-orang setempat agar tidak terlalu menciderai hutan. Karena bagaimanapun pendaki tetap menciderai hutan kan, Anjay. karena kita membuka jalur. Secara tidak Anjay, itu ini quotes dari IG itu. Anjir. Lucu banget. Bener-bener sadanya Anjir lucu banget. Ya kan, di scroll ini kata-kata apa tuh kata-kata gunung itu apa sih? Anjir. Ya setidaknya mungkin ya lebih asri lah daripada kita ini ya apa tanam sawit Ya itu mah jelas sih. sawit. Kayak ini ya, lari Bercanda dari guys, bercanda di. lari dari hiruk pikuk kota. Iya. Anjay, hiruk pikuk ibu kota. bener. Nggak lari sih, lebih ke yang mencoba yang lainnya lah. Apa ya? ngomong Mencoba apa? meromantisasi suasana ini ya. Enggak sih. gunungnya. Ya gitulah alam. Pengen hidup udara yang lebih segar aja. Biar otak berjalan kan, kalau karbon dioksida yang numpuk di otak kan bahaya ya. Jadi butuh oksigen. Butuh oksigen segar ya. Terus ini hal paling berkesan. Menurut kalian apa sih hal yang paling berkesan? Pengalaman paling berkesan selama pendakian yang pernah kalian jalani? Muntah. Kenapa itu? Aku dikit muntah anjir. Ya, kenapa? Muntah karena salah makan. Maksudnya? Dari bawah. Ah. Sebelum mendaki itu makan sate ya. Cuman kayaknya pas udah makan udah ngerasain kayaknya sate yang kurang cocok di lambung gua. Nggak kuat ya. Ya. Gua terus. Di lambungku. Disclaimer, video Lambung ini awan, satu kampungku di Aceh. Makanya kalau ngomong gua ya oke aja sih, cuman aku agak aneh aja dengernya. Di lambungku. Oh. Jadi ya itu dari mulai pos 1 sampai ke atas, bahkan sampai ke terakhir pos bayangan berapa ya sebelum Surken. Surkennya apa Lango? Iya, enggak gede dia. Oh gede ya. Muntah-muntah terus itu hampir per pos pasti muntah per pos. Jadi fisik drop. Muntahmu itu muntah air, muntah. Sampai awalnya kan pasti muntah makanannya. Iya. Sampai ke muntah air doang, belum ada di perut. Wah itu udah kacau tuh. Akhirnya diputuskan untuk giring tenda. Untuk teman-teman kita pahami Situasi. Rifki dan Bang, aduh lupa lagi. Ya, Bang Jack. Bang. Itu. Lupa. Nah,
baik. Jadi melihat sikon kita diriin tenda di bayangan dan istirahat lalu masak agar memulihkan energi kembali. Itu kok ikut open team atau? Enggak, itu teman-teman. Oh, Oh, teman. abang-abangan kosmo. Enggak, teman kuliah ngajak Oh. teman dia ngajak temannya. Oh iya. Pikir tadi semuanya anak sekosmo. Enggak. Iya. Itu yang pos yang pertama Yang Pangrango. Pangrango. Itu juga yang satu, dua lagi teman dia. Oh, Oh, berarti kok ke Pangrango berempat juga. Tempat. Satu teman-teman temanmu dia. kosmo, dua lagi temannya teman kosmo. Iya. Oh, terus pas ke gede pun satu sama teman kosmo ini. Enggak teman kuliah. Oh, teman kuliah, bukan teman-teman kos ini. Bukan. Oh ya, berarti beda orang ya. Beda. Ya, ya, ya. Terus dari situ apa yang kau pelajari? Ya jangan makan sembarangan guys. Jangan makan sembarangan. Kalau udah ngerasa nggak cocok, diberhentikan aja. Nggak ada kata-kata buang makan mubazir. Kalau makanannya emang nggak cocok, mau gimana guys? Wis, Dan sakit perut. Itu guys. Siap-siap. Ini kita lagi ngeliatin orang jalan terus bawa sertifikat guys. Kita belum mendaftar juga. Besok lah kita dapat sertifikasi kita. Kalau Kapoy gimana? yang badai tadi sih sebenarnya sebelum badai tuh posisiku ya kondisi kayak nggak tahu fisikku tiba-tiba kayak lemas aja gitu nggak tahu apa ya bukan semaput kok semaput tuh kayak Sama itu kan kayak udah mati kan, maksudnya nggak udah sampai kayak gitu ada kalau apa? Apa namanya? apa ya namanya ya Sempoyongan. sempoyongan nggak sampai segitu pokoknya udah lemas saya kayak diajak bicara juga udah ya udah diem aja baik diamnya gitu itu sih sebenarnya sih. Terus apa yang kau pelajari dari situ? Nah sebelum itu aku juga pingin maksain tuh maksain tuh sampai Sabana 1 aja kan cuma ya karena lihat kondisi kayak gitu ya jangan lah kondisinya udah angin kenceng juga ya kalau bisa ya kita ya harus perhatikan kondisi kita juga gitu semampu mana kondisi kita supaya yang nggak bakal terjadi hal kayak gitu sih. Kalau aku pendakian paling berkesan apa ya? Berkesan. Berkesan. Kemarin Arjuna Arjuna enggak sih, enggak seberkesan itu. Apa ya? Kayaknya kembang. Oh belum kembang. Soalnya waktu itu aku salut sama ini aja sih, sama pengelola base campnya gitu. Oh Aku dulu kembang via Blembem gitu kan. Via Blembem kan. Blembem itu base campnya menurutku oke banget. Maksudnya mereka bener-bener ketat banget dalam mengecek perlengkapan, ngecek Sampah. logistik, ngecek layang. Sampah. Itu semuanya bener-bener diurai. Misalnya diurai. bawa permen karet misalnya. Ya. Nah itu sebungkusnya itu dicacah, bukan dicacah, dikeluarin semuanya. Dikeluarin. Soalnya kan permen karet itu di packing kecil-kecil lagi kan. Iya. Nah itu semuanya Jadi berbabu selo gitu. semuanya dihitung lagi. Dan pas turun semuanya harus lengkap. Kalau nggak lengkap itu denda 1 juta. Wah. Saya ingat waktu itu. Serius 1 juta. Dan untungnya waktu itu kita aman sih, maksudnya nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang hilang. Untuk pelajaran yang aku ambil apa ya, tanggung jawab sih, iya, tentang tanggung jawab pendakian, tentang persiapan, perlengkapan, terus kebersihan, ya betul, kebersihan, ya gimana kita menjaga alam supaya lestari. terus iya betul. Salam lestari. Salam Biar lestari. sari. Lucu banget. Terus kalian ada yang mau ditanyain nggak, maksudnya apa? Ini siapa yang kau pilih pemilu kemarin? Ya kita ya udah tahu lah kok. Kelihatannya dulu, Kelihatannya kayaknya udah bisa nebak sih. Kelihatannya. Di 30 menit juga kita. Nah, terus sebagai kita kan ini kata nih, Kita makan. anjing lucu banget. Ini lebih gelap daripada membahas pemerintah. Hal personal lebih aneh ya. Lebih gelap lagi anjing. Iya lagi. Gini deh, naik gunung izin nggak? Izin tapi aman. Oh, masih Nggak dilarang. izin. Intinya izin Masih aja. kabar lah gitu ya. Iya. Ya kan biar didoain kan kita restu lah.
Nggak, tadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Nah, kita Yang lebih seru cut tadi. aja. Enggak, udah. Nanti Seru tadi. tayang cuma 15 menit anjing. Udah tayang semua itu setengah Nggak, jam tapi nggak. bip 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 bip. Itu kayak orang balapan bip. Iya. Anjir. Iya. Atau bikin backsound kayak lagi di mute gitu tau gak sih? Kalau nggak air terjun. Gitu aja. Ya gitu aja tuh. Gak usah dikat itu. Dikat lah. Itu bukti Indonesia udah berkembang, Iya, bisa iya. membahas gitu. Kita masih muda masalahnya. Ya, so itu muda bro. Iya sih. Tapi itu keren deh ini gitu. Oh ya, kalian baca buku nggak? Tipikal orang yang baca buku nggak? Baca. Baca apa? Terakhir ya. Hmm. Buku terakhir itu The Dragon of Eden dari Carl Sagan. Bahasa Inggris. Translate. Oh ya, translate. terjemahannya. Itu tentang apa? Itu buku lama, Pak, masuk apa ya? Award apa ya lupa. Itu tentang bagaimana evolusi manusia dalam konteks kosmik, Berarti non fiksi. non fiksi. Non fiksi. Hmm. Dia membahas gimana evolusi manusia itu sebenarnya bukan ujuk-ujuk Tiba-tiba ada. Dari Darwin gitu. enggak menyinggung dikit tapi kayak lebih saintifiknya lah, menyinggung bagaimana sebenarnya pertumbuhan otak manusia. Volume kan dulu kan otak homo sapiens segala macam itu kan lebih kecil ya. Bagaimana korelasi volume otak itu cukup berbanding lurus dengan kecerdasannya. Makanya fun fact-nya, orang-orang zaman dulu atau spesies manusia yang zaman dulu itu tuh dahinya nggak terlalu lebar. Oh ininya Ya, itu karena memang volume otaknya. volume otak dan Kecil ya. apa ya, Tangkap ada otak. bagian-bagian otak yang neocortex apa lobus apa gitu yang emang belum numbuh. Makanya manusia Homo sapiens itu numbuhnya gini kan. Oh ke loncong ke belakang gitu. Ya gini. Sedangkan orang dulu gini. Ya. Orang sekarang gini. Orang sekarang Sekarang gini. gini. Jadi Ke gini. belakang. Jadi misal kayak hewan juga beberapa kan volume otaknya lebih kecil, tapi mereka memiliki misal bagian-bagian yang lebih unggul daripada manusia. Singkatnya gitu. Tapi belum habis sih, masih setengah 200 sekian halaman, masih 100-an. Siap. Kalau kau? Jadi itu kesimpulan sementara aja. Kalau kau boy? Apa ya? Terakhir tuh tentang apa ya? Seninya membelanjakan uang nggak masalah. Ya. Lagi fase ada duit nih berarti. Ya lumayan lah, kan udah digaji kan, udah digaji ya. Kita ya harus jangan boros-boros lah. Aku juga soal keuangan lagi anjir. Kiyosaki ya, Iya. Robert Kiyosaki. Ya. Apa? Poor Dad, Poor Dad, Rich Dad. Rich Dad. Nah, Terus, baru baca dan Pak itu buku. Apa yang coba baca itu? 4 kuadran ya. 4 kajian. Empat kajian. Nggak inget aku lagi. Cuman aku ngerti lagi. Tahu konsep-konsep besarnya juga. Oh, novel apa novel? Novel aku terakhir terakhir banget. Laut Bercerita. Udah baca. Udah baca. Aku belum laut bercerita. Nah, menurutmu gimana Laut Bercerita? Kok belum. Bagus, bagus. menurutku biasa aja. Tentang apa yang laut bercerita? Dia membahas Penculikan kan? Dia kayak ngeceritain penculikan aktivis secara gitu fiksi, kan. secara fiksi. Tapi dapat menjadi starting point yang bagus buat orang-orang awam untuk mengulik lebih dalam tentang histori penting 9 nama. sejarah Indonesia. Ya, Orde Baru. Itu scene-nya di masa-masa Orde Baru ya, 92 sampai 2000-an. Nah, kan BTW kan ini katanya filmnya mau dibuat kan? Iya. Sama siapa? Si Si Reza Radian. Dian Sastro. Hah? Dian Sastro cuma sponsornya. Oh. Ya Reza Radian kan aktornya. Kayaknya ininya juga deh, Iya, sutradaranya deh. mainnya. Nah, menurutku biasa aja. Maksudnya akan sebelum baca kan aku lihat review orang dulu kan. Kayak, wah ini keren ini. Menurutku setelah baca biasa aja sih. Enggak yang kayak menggugah segimananya gitu sih. Ya mungkin beda, tapi kalau menurutku itu bagus banget guys. Kalau mau baca itu baca Laut bercerita. bagus Bercerita. untuk starting point Coba kita dibaca kali. memahami Indonesia. Iya, kalau memberikan gambaran kekejaman Itu bahkan katanya waktu itu kan udah banyak terbitan beberapa kali ya. Ada setelah udah ratusan kali lah. Ada kayak sharing session terkait buku itu ya. Bahwa kekejaman yang ada di dalam buku itu enggak apa-apanya. nggak ada apa-apanya sama yang aslinya. Bayangin cok, itu yang di buku Iya. Jemparan Kejam sih. dibalok es telanjang, Iya. dibalok es dihukum telanjang. Aku baru mau ngomong itu tadi, hukuman itu tadi. Gimana aslinya? Iya.
serem banget Cok. Kokoi apa cerita fiksi terakhir baca? Baca tentang Terelia gitu Terelia. lah. Terelia aku baca ini Bumi Itu aku udah sampai series Comet Minor. Bumi. Aku juga ada terakhir Selena atau Wah, setelah Comet Minor aku Selena atau nggak apa baca gitu. lagi Selena gitu-gitu. Udah malas baca sih. Udah Nebula. Comet Minor menurutku udah mengada-ngada juga sih. Iya udah jauh banget. Mengada-ngada Iya udah jauh banget. Pokoknya tiba-tiba kok ada ini sih, kok ada itu sih. Iya, maksa ya. udah. Udah pakai Ghost Rider katanya. Izin. Si tampan ya, ketangkep ya. Apa sih yang OP banget tuh? Yang akhirnya ketangkep Tamus. Bukan. Oh iya sih Tampan ya? Iya, si Tanpa ya itulah. Iya, iya. Apa? Tanpa Lupa, mahkota. Tanpa mahkota, Ah. tampan sih tanpa mahkota. Aduh. Tuh, udah lupa lagi Udah sih. ngalur banget itu, aduh, udah males bacanya. Sampai matahari apa? Habis bumi, bulan. Bulan, Terus matahari, bintang ya. Bintang, komet minor. Banyak juga. Bukan, Batozar. Apa sih? Batozar, Seros Batozar. Itu Seros dan Batozar. satu Iya. seri gitu kan. Itu yang paling males sih. Udah terakhir ya Comet Minor atau Nebula. Nebula sih terakhir udah kayak gitulah. Bahas tentang masalah orang-orang masa lalunya. Oh, apa? Yang bahas itu aja udah mengada-ngada, bukan mengada-ngada sih. Udah jauh dari cerita aslinya, dari cerita awalnya. Yang awalnya manusia biasa terus anjing kok tiba-tiba udah ada aja orang teknologi segininya gitu. Iya. Udah. Paling ya kalau Terelia ini apa sih namanya yang tauke itu bukan Ciana tapi Oke. ini pokoknya latarnya Filipina kalau nggak salah, Filipina Sumatera lah latarnya. Sangat pintar, bukan Bujang namanya pokoknya. Bujang. Tokoh utamanya. Iya. Tokoh utama namanya Bujang, bener Bujang gitu. Ini Aku hujan. Aku Bujang. pulang ya? Pulang. Pulang sama Pulang pergi pergi, ya. ah. Iya, pulang pergi. Ya, itu. Sama Oh, pulang pergi. pulang pergi itu seru sih. Hujan. Hujan ada juga, tapi ada cuma lebih enggak ke cinta nggak sih? lebih ke cinta, Romance. beda ya. Pulang pergi itu seru tuh. Zaman-zaman SMA aku baca itu. Mafia sih. Bahas tentang shadow economy itu. Nyamuk. Itu sih. Terus, nah YouTube yang kalian nonton apa? Kadang ya Ferry Irwandi, mungkin Leon Hartono, mungkin Dia finance parah dia, enggak finance maksudnya dia. lagi Finance senang-senang. parah dia. Len Hartono apa sih nama kontennya tuh? Overpost. Iya, Overpost. Nah. Ya lumayan asik ya karena emang ada interest ke saham sih terutama kan jadi Ya guys. ikutin lah. Kau apa, Fit? Gimana terkait ISG Mana? kemarin? ISG Hal. Oh, trading hal tuh ya karena emang persoalan ini sih dari BI-nya sih nggak ngerespon MSCI soal permintaan dari MSCI terkait free float. Kalau Iya. apa? Fit? Ini YouTube YouTube. podcast Bahlul. Tahan dulu siapa? Bahlil. Dua Bahlul. Nggak tahu aku. Nggak tahu ya? Siapa itu? So ini apa namanya? Komika. Ini penyiar. Tapi bikin video yang podcast video. Namanya siapa penyiarnya? Kemal dan Kemal Pahlevi. bukan. Emang siapa? Kemal. Sambil nunggu video aku lagi nonton ini sih. Bukan lagi sih. Dari Radit. dulu aku memang Raditya Dika. Dika ya. Terus Ya mati HP-nya. Lobet. Ya. Saya dulu deh. Aku nonton Raditya Dika doang sih sekarang di YouTube. Sama ini Starting Eleven. Meski pada nggak ngerti bola tapi nonton Starting gitu aja Eleven. kayak oh gini Oh, gini sama gitu. kalau podcast ya agak lain lah. Agak lain aku nggak malah. Agaknya itu siapa ini? Si Benedion, Benny terus Boris, Oki Indra Rengga, JJ. Oke, ranking. apa lagi? Musik, kita masuk musik. Musik. Dapat ya bapak ya musik. Musik mungkin zaman-zaman dulu ya karena orang bapak ya suka lagu-lagu kayak zaman-zamannya Bon Jovi, Guns N' Roses, habis itu Aerosmith. Jadi ya apa ya? Jadi suka aja sama nggak tahu kenapa beda beda banget musik-musik baru sama musik-musik dulu sih. Jadi itu yang bikin mungkin nggak tahu dari segi aransemennya atau mungkin ya Jadi lebih nadanya bagus sih. dulu ya. Lebih bagus dulu jadi ya nggak bosen gitu walaupun didengerin gitu. Lebih suka aja sih musik zaman dulu sih. Sukanya itu apakah ada makna dalam lagunya atau Enggak sih. senang lagu Karena lirik- musiknya itu? Liriknya juga lebih Liriknya enak juga oke. ya. Kayak Queen tuh enak, The Beatles ya. Lumayan enak gitu. Queen. Bohemian Rhapsody. Iya, bener. Gitu. Bismillah. Haleluya. Kau apa Fit? Lagi dengerin apa? IC Teru.
Asitero. Asitero 3. Dasucia yo. Udah suci ya. Kau lihat Lagu aku di lama sini juga itu kan. menunggu. Merindukanmu. Iya kan? Kau lihat aku di sini menunggumu menanti. Akan anjir aku SMP Cok dengerin itu. Anjir lagu lama. Oh lagi. Apa ya? Lumayan random sih. Kadang tabola balik. Tabola balik. Dari tabola balik pindah ke Goodness of God. Pindah ke ya hampir semua sih random genrenya pop, rock, Muter lah pokoknya ya. yoi. Ngacak Kalau aja ya. selimut aja. Nah, yang baru-baru juga ada apa tuh yang baru? Apa? Apa ya? Tulus. Oh tuh lu. Tulus emang ada lagu baru? Nggak ada. Cuma ya maksudnya ya. Oh, maksudnya yang generasi baru generasi kita baru ini. Tulus ya. Tulus Tulus diri maksudnya. bagus diri. 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 Iya, diri ya? Diri ya diri ada. Ya diri bagus. Hmm. Ya lagu rohani aja guys, dengar jangan yang lagu lain. Lagu Kasih rohani, guys. kasih paham lah satu lagu rohani kasih paham lah. Fuck it. Pop, pak, pang. Rohani is It's in the best. my heart. Kasih satu lagu lah rohani. Rohani. Indo, Inggris. Indo Indo. Indah boleh. Tak ku tahu kan hari esok. Wah nggak tahu aja gue. Ah, enggak tahu. Tak ku tahu kan hari esok. Namun langkahku tegar. Anjay. Nah, itu. Kalau bahasa Inggrisnya nih, I love you Jesus. Deep down in my heart. Sorry izin, dapet kurang masuk. Mohon Izin, izin. dapat. Lu apa? Kalau aku, kayaknya aku dari kuliah masih sampai sekarang deh lagu-lagunya. Lagu-lagu gigs. Enggak, emang gigs. Nah, juga Rumah ya. sakit, rumah sakit. Rumah sakit. Perunggu. Perunggu juga masih baru-baru sih. Dekik. Dekik enggak, aku Oh, enggak enggak. masuk. Jeblok. Rumah sakit, di jeblok juga enggak masuk semua. Ya beberapa lagu aja lah ya. Ini korek kayu tahu nggak? Koret Kaya Koret Kayu. Skandal tuh di mana? Skandal lagi baru-baru denger. Juli skandal. Juleha. Terus siapa lagi ya? Tulus juga aku kadang dengerin. Morfem lah. Morfem dengerin. Festivalis. Festivalis, Festivalis. Ya, festivalis Di Adams. Di Adams enggak justru. Aku malah masuk di Adams sih. Festivalis ya lumayan. Festivalis. Langsung di Endas Enak Kamti. sekali aku enggak masuk. Bukan enggak masuk, enggak dengerin. tapi 420 perpisahan gitu. pastilah. Perpisahan pasti. Sampai jumpa. Kalau lagu perpisahan ada yang keren, Cok, dari ini, Ceylon Seven. Yang apa ya? Lagu yang aku Kau suka itu sih. story terakhir ya? Iya. Apa ya lupa Karena namanya. nanti di suatu hari. Oh, kisah klasik. Bukan. Salah satu dari kita mati sampai jumpa di kehidupan yang lain. Itulah pokoknya. Judulnya aku lupa. Tapi asik sih menurutku. Iya, Ceylon Seven kadang aku masih denger sih. Hingga ujung waktu. Silon Seven bagus. Hingga ujung waktu yang gimana? Hingga ujung waktu. Ah Nggak tahu aku. Aku nggak tahu. Bila kau menjadi istriku nanti. Oh, belum tahu aku. Pahami aku saat menangis. Apa lagi ya? Film terakhir nonton. Film Pride. Enggak harus di bioskop kan? Enggak harus di bioskop. Ini Apa ya? Apokalipto. Apa itu, tentang apa? Itu film lama, film Apokalipto. Mel Gibson 2008 kalau nggak salah. Kiamat. Itu enggak, itu Apa? rekomendasi teman pas di kantor tuh. Nonton ini katanya. Oh iya nonton. Tentang apa tuh? Terakhir ya, yang terakhir banget kemarin. Itu tentang Apokalipto. apa ras yang ada di Mesir Aborigin. kuno dulu. Apa? Viking. Bukan, Mongol. Mesir. Mesir. Aduh, ras inilah Hmm. yang udah hidup Ih, dingin, Cok. Ras Mesir. sampai lulurnya udah Ras ribuan. tertua. Enggak terkenal dulu Ras Mesir. di Mesir. Dia udah di hutan itulah terus. Nah, Hamis namanya. enggak Nubia. yang lain Yang lain. langsung ini Begini ya? langsung apokalipto Ah. aja langsung Ras apokalipto di Apolit. enggak apokalipto 2006 2006. Mesir atau di mana nih? Oh Mayan Mayan. Main daerah mana? Mayam. Mayan
Oh Meksiko, sorry bukan Oh. bukan Mesir. Maya peradaban Maya. Oh, Maya. Maya, Oh, Maya. Maya. Ya. Nah itu tadi salah guys. Apa tadi? Meksiko. Meksiko. Nah, dia ya intinya tentang survive lah, tentang survive, tokoh utamanya survive dan cukup hoki karena dia bisa lolos dari segala perburuan oleh adatnya sendiri karena dia kan harus ditumbalin tuh Oh, itu proses penumbalan. untuk Apa mendatangkan hujan karena Oh. pada masa itu peradaban Maya lagi terpuruk kering. Kalau Maya itu ini juga nggak sih? Suku Maya itu kan juga yang Yang banyak tatonya tuh, yang di artefaknya bagus. yang ini, yang 2012. kan dulu pas dari Kiamat 2012 Oh, kan, film 2012. itu kan berdasarkan ini suku Maya katanya. Oh iya. Oh, Berdasarkan tahu, apa sih pandangan itu? Vision apa namanya? Perkiraan ramalan Ramalan. suku Maya katanya 2012 kalau nggak salah ya, aku nggak salah ingat. Iya itu terakhir Coba. itu apa balik tuh. Kok ada mulai kuning kita Lu apa? kurang cerah. Kau apa Koi? Apa ya, mungkin Indo ya, kayak terakhir Pertaruhan sih. Film apa itu? Film tentang bilang ya mafia juga sih, mafia ya kayak barang-barang terlarang, obat-obat terlarang lah. Emang kalau yang di series 3 nih sebenarnya kasihannya Jeffrey Nicole lah, pemeran utamanya ya selalu diincar terus sih. Selalu pingin dijadi tumbakan dari para mafia itu. Oh, dia satu geng gitu. Jeffrey Nicole udah terbebaskan lah maksudnya dari geng apapun lah. Cuma selalu jadi terkena terus lah, selalu terincar terus. Dalam kasus apapun jadi emang ditargetin Jeffrey Nicole gitu. Oh, justru karena dia udah terbebas, Iya. terus dia jadi buronan. Jadi Buron. jadi bunuh para mafia gitu. Iya, para Jadi, mafianya. jadi emang ada mafia A, mafia B. Mafia A bunuh mafia B. Nah, Jeffrey Nicole yang disalahkan, padahal mafia A tuh ngebunuh mafia B. Cuma skenario-nya dia dibunuh Jeffrey Nicole, seolah-olah Jeffrey Nicole yang ngebunuh. Aku film terakhir itu yang aku nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan. Udah pada nonton belum? Oh, belum itu belum. Menurutku, Karena sedih ya. wah menurutku, Yang siapa sih pemainnya tuh? aduh aku nggak tahu namanya. Sini si Aduh, yang lakinya yang Iya. kakaknya tuh kan sering banget main film tuh. Iya. Siapa ya namanya ya? Aduh aku lupa namanya. Tapi menurutku itu Ciko. Ciko ya? nggak tahu aku. Kalau nggak salah Ciko itu ya. Kayak mukanya lucu gitu kan? Nih Ciko nggak salah. Bukan Ciko Jericho tapi Ciko itu. Ciko kan? Nggak. Kenapa? Karena aku ngebayangin aja pas di posisi dia itu baru lulus, terus tiba-tiba dikasih tanggung jawab Iya, Ciko. sebesar itu apanya, sedikit ini nggak apa-apa, apa namanya, Oh, kalau diceritain film apa namanya, spoiler. spoiler ya nggak apa-apa. Jadi dia karena ada suatu hal lah, jadi dia harus ngurus keponakannya yang seharusnya itu bukan jadi tanggung jawab dia, belum menjadi tanggung jawab dia, tapi karena keadaan dia harus merelakan. Generasi sandwich kah atau nggak bisa dikatakan generasi Enggak sandwich sih, dia cuman membiayai bawahnya doang sih di awal film. Nah aku nggak ngebayangin aja di posisi dia yang harus dia harus mempersiapkan dia harus merelakan masa depan, cita-citanya Masa Untuk- depan. untuk hal yang sebenarnya bukan jadi tanggung jawab dia. Jadi sih kayak, apalagi kan kita baru lulus nih, Iya. anjing kayak ini aja sih. Masa depan. Oke, guys. mana- Karena ini udah gelap juga, ada kata-kata terakhir dari kalian? Apa tadi kita bahas tentang gunung awal ya? Gunung, terus politik, Gunung, sama Maksud bahas gaya hidup. pesan-pesannya politik ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Enggak. Politik enggak. Serius enggak? Ya udah lah, mungkin di zaman sekarang yang tidak pasti terkait ekonomi sosial ya, mungkin udah bisa belajar lebih baik baca buku lah tentang sosial atau ekonomi, mungkin ya belajar tentang manajemen finansial juga kan. Anjay, kan. Buku laut bercerita itu. Ya itu mungkin bisa ya salah satu tuh rekomendasi buku laut bercerita. Terus habis itu lanjut ke pulang. Ya lanjut ke Udah baca pulang. Udah, nama aku Udah, Alam udah. udah baca. Nama aku Alam. Iya. Emang iya? Itu
Terelia juga. Bukan daerah beda daerah Lia kayak. Kalau aku Lela daerah Lia. bukan, pulangnya Lela Chudori, bukan pulangnya Terelia. Oh, aku pikir Pulangnya Lela Chudori yang penulis laut bercerita. Oh. Itu kalau laut bercerita 98, pulang itu 65. Oh, 65. Waduh, nang PKI. Exil atau Ya, Exil. Exil ya. Exil. Exil itu yang ngebunuh ini nih. Yang nggak boleh ke mana? Tapol. Nggak boleh ke Indo kan? Iya, dia Karena dia kan karena lagi nggak mengakui Soeharto ya. karena masa itu lagi hancur. Oh. Jadi orang-orang yang ada di luar negeri nggak bisa balik. Nggak bisa balik ya. Karena nggak mengakui Soeharto presiden atau apa sih dulu? Emang ya. Apa karena terlalu Soekarno? Itu ya? lagi bentrok banget sama PKI-nya. Afgan. Yang orang-orang yang PKI ini diduga PKI ada di luar negeri itu nggak bisa. Oh, waktu itu ada tuh di Visipol Game itu ngadain ini. Dia diskusi, nah narasumbernya orangnya sih emang masih di luar negeri gitu. Dia diceritain lah kayak kronologi singkat, habis itu kenapa nggak bisa ke Indonesia. Oke deh. Diceritain juga. Karena ini udah gelap banget. Pesan dariku apa ya? Tetap Jangan takut speak up. Ya, Kebenaran harus terungkap. diungkap. Enggak. Jangan Kebenaran takkan pernah mati. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. golden way. Siapkan Big money barisan. never come clean. Itu kan dari mereka. Dariku jangan ngerokok, jangan nge-vape, jangan narkoba, jangan seks bebas. Oke, dadah.